Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam materi peluang. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru MTSN 5 Kota Padang. Ada beberapa jenis kemungkinan yang harus kita pilih. Seperti ketakwaan, kedurhakaan, semuanya adalah pilihan kita sebagai manusia. Maka ketika kita memilih, maka kita harus memilih kemungkinan yang akan membuat kita bahagia seharusnya. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa kemungkinan yang mungkin kita alami dalam kehidupan yang alami. Seperti apakah besok hujan atau panas? Apakah bola ini jatuh atau tidak? Apakah menang atau kalah? Semua adalah kemungkinan yang mungkin terjadi kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang petani akan memikirkan apa yang harus dikerjakannya supaya tumbuhannya bisa berkembang dengan baik. Maka dia akan memberi pupuk, akan menyiram, dan yang lain-lain. Seorang pelajar, agar dia berhasil, maka dia harus sering-sering membaca buku, harus banyak belajar. Maka setiap orang yang bijak pasti melakukan perhitungan untuk mendapatkan pilihan yang paling tepat, yaitu suatu pilihan yang peluangnya lebih besar akan berhasil. Dengan mempelajari peluang diharapkan menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mampu memilih suatu cita-cita yang peluangnya lebih besar sesuai dengan bakat dan keadaannya masing-masing. Apa itu peluang? Peluang adalah nilai dari kemungkinan suatu kejadian, atau dalam bahasa lain disebut juga dengan probabilitas. Peluang adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Peluang suatu kejadian. Sebuah mata uang logam ditos, tentukanlah peluang akan muncul angka. Maka kejadian yang mungkin terjadi ada dua, yaitu kejadian muncul angka atau kejadian muncul di gambar. Kedua kejadian itu mempunyai peluang yang sama. Maka dikatakan peluang akan muncul angka yaitu satu dari dua kemungkinan. Jadi peluang akan muncul angka yaitu sama dengan P, angka adalah 1/2. Contoh yang lain, dalam kotak ada bola sebanyak 100 buah bernomor 00 sampai 99. Bola tersebut akan diambil satu secara acak. Maka kemungkinan terambil yang pertama boleh jadi adalah bola 00, atau boleh jadi adalah bola bernomor 94, atau bola bernomor 35. Semua bola memiliki peluang atau kemungkinan yang terpilih yang sama. Berarti berapa peluang muncul atau berapa peluang terambil angka 71? Maka kemungkinan muncul 71 adalah 1 dari 100. Maka dikatakan peluang muncul 71 sama dengan 1/100. Kemudian kita ingat lagi ruang sampel dan titik sampel. Seperti video yang sebelumnya, ruang sampel ialah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu hal yang sedang dibicarakan. Sedangkan titik sampel ialah masing-masing kejadian pada ruang sampel. Sebagai contoh, pada pengetosan mata uang dan dadu secara bersamaan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu muncul angka atau muncul gambar. Sedangkan pada dadu kemungkinannya ada 6, yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Maka dengan tabel ini kita dapat mempasangkannya, berarti A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1,
G2, G3, G4, G5, dan terakhir adalah G6. Berapa banyaknya satu dadu satu koin jika dia dilempar bersamaan? Maka banyaknya tentu menjadi untuk koin kemungkinannya ada 2, sedangkan untuk dadu kemungkinannya ada 6. Maka 2 dikali 6, maka banyaknya menjadi 12 titik ampere. Jadi NS-nya jadinya adalah 12. Selanjutnya, pada pemilihan pengurus kelas ada 4 orang calon ketua, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan untuk calon sekretaris ada 2 orang, yaitu E dan F. Pertanyaannya, tentukanlah ruang sampel pada pemilihan pengurus kelas tersebut. Maka ada berapa titik sampelnya? Jawab. Maka dengan menggunakan tabel kita dengan gampang dapat membuat ini adalah bagian ketuanya A, B, C, dan D. Sedangkan ini adalah untuk bahagian sekretarisnya. Maka pasangannya jadinya AE, BE, CE, dan DE. Kemudian selanjutnya AF, BF, CF, dan DF. Maka kalau kita buat dengan cara mendaftar, tentu jadinya adalah sebagai berikut: AE, AF, BE, dan selanjutnya sampai DF. Kemudian berapa banyak ruang sampelnya? Tentu banyak ruang sampelnya adalah 2 dikali dengan 4, maka banyaknya adalah 8. Ada contoh lain, pada satu kali percobaan, ingat, satu kali percobaan melempar 2 dadu sekaligus. Kita lemparkan. Tentukanlah banyak ruang sampel dengan terlebih dahulu mengisi tabel berikut. Kemudian tulislah titik sampel yang angkanya berjumlah 9, sedangkan yang C-nya adalah tunjukkan titik sampel yang angkanya sama. Kita coba yang pertama. Ini kita isi, berarti 11, 21, 31, 41, 51, dan 61 sampai seterusnya nanti ini kita isi. Maka hasilnya adalah 6,6. Maka berapa banyaknya? Adalah 6 dikali 6, 36. Kemudian tuliskan titik sampel yang angkanya berjumlah 9. Artinya apa? Pada dadu pertama ini dan dadu kedua ini, ketika dia dijumlahkan, angka berapa yang jumlahnya 9? Maka jawaban kita tentu yang pertama adalah 63. Dadu pertama adalah 6, dadu kedua adalah muncul 3, maka 6 tambah 3 9. Maka berapa lagi? Ya tentu 54, 45, dan 36. Semuanya kalau dijumlahkan jumlahnya adalah 9. Apakah mungkin ada angka-angka yang lain selain yang 4 buah ini? Tentu tidak. Yang ini 10, 10, 10, ini adalah 11, ini adalah 12, dan yang ini semakin lama semakin kecil. Jadi banyaknya ada 4. Kemudian tunjukkan titik sampel yang angkanya sama. Di dadu pertama dan dadu kedua mata yang muncul angka yang sama. Berarti mana dia? Tentu 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Masihkah ada titik sampel yang sama? Itu tidak. Berapa buah banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini Bapak berharap kalian sudah paham. Jadi banyak titik sampelnya ada 36. Titik sampel yang jumlah angkanya berjumlah 9 adalah 63, 54, 45, dan 36. Ada sebanyak 4 buah. Kemudian titik sampel yang angkanya sama, yang 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Banyaknya ada 6 buah. Kemudian kita belajar frekuensi relatif atau frekuensi nisbi. Pada 120 kali pengetosan sebuah warna logam, ternyata gambar muncul adalah sebanyak 64 kali. Maka ditanyakan, tentukanlah frekuensi relatif gambar atau disingkat FR gambar. Yang kedua ditanyakan berapa kali muncul angka, tentukan FR angka tersebut. Maka kita jawab, FR angka adalah 64/120. Berarti kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 8, maka 64 jadinya 8, 120 bagi 8, jawabannya adalah 15. Kemudian angka muncul 56 kali. Angka muncul 56 kali. Dari mana datangnya? Tentu dari 120 dikurang dengan 64. Maka frekuensi relatif muncul angka adalah
Berarti 56 dibagi 120, maka hasilnya adalah 7/15. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwasanya untuk menentukan frekuensi relatif atau frekuensi nisbi suatu kejadian tergantung kepada banyak pengetosan atau percobaan. Dan banyak frekuensi muncul kejadian yang dimaksud dengan rumus yaitu FRA sama dengan banyak muncul kejadian A dibagi dengan banyaknya pengetosan, di mana FRA disebut dengan frekuensi relatif kejadian A. Contoh 2. Setelah dilakukan pengetosan sebuah dadu, diperoleh hasil yang muncul seperti pada tabel di kanan ini. Tentukanlah frekuensi muncul relatif jika munculnya adalah angka 4, yang B-nya adalah angka ganjil. Maka langkah pertama kita, tentu kita mencari dulu berapa kali pengetosan ini dilakukan. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan menjumlahkan frekuensi ini. 1 muncul 34, 2 muncul 33, 3 muncul 35, sampai akhirnya adalah kita totalkan ini, maka totalnya adalah 200 kali pelemparan. Maka frekuensi relatif angka 4 muncul, yaitu mana angka 4 untuk yang ini, yaitu berarti 32 dibagi berapa? Dibagi dengan 200, karena kita melakukannya percobaannya sebanyak 200 kali. Maka kalau kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 4/25. Yang B, angka ganjil. Berapa frekuensi relatif muncul angka ganjil? Maka kita cari dulu berapa banyak munculnya kejadian angka ganjil. Tentu 1 muncul sebanyak 34, 3 muncul sebanyak 35, dan 5 muncul sebanyak 31. Ini kita jumlahkan seluruhnya. 34 tambah 35 tambah 31, maka hasilnya adalah 100. Kita bagi dengan 200, maka hasilnya adalah 1/2. Di frekuensi relatif muncul angka ganjil adalah 1/2. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung peluang suatu kejadian? Peluang suatu kejadian A dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut. PA sama dengan NA dibagi dengan NS, dengan catatan PA itu adalah peluang kejadian A, NA adalah banyak anggota kejadian A, NS adalah banyak anggota S. Bagaimana cara menentukan nilai dari suatu kejadian? Pada contoh 1 ini, kamu perhatikan, pada sekali percobaan mengetos dadu, manakah kejadian berikut yang paling besar peluangnya akan terjadi? Pertama, himpunan K adalah 26, L 246, M 1, 2, 3, 4, 5. Dari ketiga kejadian ini, mana yang peluangnya lebih besar? Maka karena yang ditos adalah dadu, maka ruang sampel kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang paling besar peluang kejadiannya adalah kejadian M. Kenapa? Sebab memiliki titik sampel lebih banyak, yaitu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kemungkinannya tentu menjadi 5 dari 6 bahagian yang ada. Selanjutnya, kalau kita lihat berapa peluangnya masing-masing, maka peluang kejadian K yaitu ada 2 buah, 1, 2, 2 dari 6. Karena NS kita ada 6, maka peluang kejadian K adalah 2 dari 6. Maka hasilnya adalah sepertiga. Kemudian peluang kejadian L ada 1, 2, 3, berarti 3 dari 6. Maka peluang L adalah 3/6 adalah 1/2. Berapa peluang M? Ini tadi sudah kita bahas, 1, 2, 3, 4, 5, maka 5 dari 6. Jadi semakin banyak titik sampel anggota suatu kejadian, maka semakin besar juga peluang dia untuk menang. Contoh yang lain, pada pemilihan pengurus kelas 9A, calon bendahara terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Ingat, 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Yang akan dipilih hanya 1 orang. Tentukan peluang bahwa yang akan terpilih menjadi bendahara kelas itu adalah A. Laki-laki, B-nya berapa perempuan. Maka langkah pertama kita adalah cari dulu berapa orang seluruhnya.
Tentu banyak calonnya, jadinya 2 tambah 3. Calonnya ada 5 orang. Sedangkan banyak yang laki-laki ada 2, banyak yang perempuannya ada 3. Maka peluang laki-laki adalah 2/5. 2 dari 5 orang. Berarti kalau kita persenkan jadinya adalah 40%. Kemudian berapa peluang perempuan? 3 dari 5. Atau kalau kita persenkan jumlahnya 60%. Coba kalian perhatikan, 40% tambah 60%, maka hasilnya adalah 100%. Jadi 1 bagian jadinya. Contoh yang lain. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola buah hijau, 2 bola kuning, 6 bola merah. Secara random atau acak diambil 1 bola dari dalam kotak. Lalu tanpa mengembalikan bola yang terambil pada pengambilan pertama, diambil lagi 1 bola. Jika pada pengambilan pertama ternyata bola warna merah, maka pengambilan kedua tentukanlah berapa peluang terambil bola H, yang B berapa peluang terambil warna kuning, yang C berapa peluang terambil bola merah. Maka sebelum ada pengambilan jumlah bola adalah 12. Kemudian diambil 1. Berarti menjadi 12 dikurang 1, maka bola kita menjadi 11 buah. Berarti bola merah kita hanya tinggal 5 buah. Kenapa 5? 6 dikurang 1, karena tadi sudah terambil 1 bola merah. Kemudian berapa peluang muncul bola hijau? Berarti bola hijau tadi berapa buah? Ada 4 dari berapa buah? Tentu dari 11. Maka peluang hijau adalah 4/11. Kemudian peluang untuk kuning. Kuning kita berapa buah? Di sini ada 2. Berarti bola kita banyaknya ada 11, maka jadinya peluang kita menjadi 2/11. Selanjut, berapa peluang terambil warna merah? Maka bola merah kita tadi kan tinggal 5. Karena tadi awal sudah ambil 1, maka peluang kita menjadi 5/11. Jadi, berapakah kisaran peluang? Pada pengetahuan sebuah dadu, tentukanlah peluang bahwa yang akan muncul adalah A. Bilangan J yang lebih dari 1, B. Bilangan yang lebih dari 6, C. Bilangan lebih kecil dari 7. Bilangan yang ganjil yang lebih dari 1 ada 2 buah. Angka berapa itu? Tentu angka 3 dan angka 5. Berapa buah banyaknya? Ada 2. Dari berapa buah? Dari 6. Maka peluang bilangan J yang lebih dari 1 adalah 2/6 atau 1/3. Kemudian bilangan yang lebih dari 6. Ingat yang kita lempar adalah mata dadu. Apakah ada bilangan yang lebih dari 6? Maka jawabannya tidak ada, berarti jawabannya adalah 0. 0 dari 6. Berarti jawabannya adalah 0. Kemudian bilangan yang lebih kecil dari 7. Kalau lebih dari 7 berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Maka semua kemungkinan itu mungkin terjadi. Maka peluangnya adalah 1. Berarti kisaran peluang itu antara 0 dan 1. 0 disebut dengan kemungkinan yang mustahil terjadi. 1 adalah kemungkinan yang disebut dengan pasti terjadi. Jadi pada bilangan yang lebih dari 1 yaitu 1/3, nilai 1/3 berarti nilai yang mungkin terjadi, atau boleh jadi dia tidak terjadi. Yang kedua, P bilangan lebih dari 6 adalah 0, artinya apa? Bahwa tidak mungkin yang muncul lebih dari 6. Jadi 0 adalah nilai kemustahilan. Kemudian P bilangan lebih kecil dari 7 yaitu 1, artinya apa? Bahwa yang akan muncul pasti bilangan yang lebih kecil dari 7. Maka 1 disebut nilai dengan nilai kepastian. Contoh 2, pada pengetosan sebuah dadu seperti contoh 1, tentukanlah nilai peluang akan muncul bilangan kelipatan 3. B, nilai peluang akan muncul bilangan yang bukan kelipatan 3. Yang C, berapa jumlah jawaban A dan B di atas. Maka ruang sampel kita ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kelipatan 3 siapa? Tentu angka 3 dan angka 6. Berarti ada 2. 2 dari 6, maka 1/3. Kemudian
yang bukan kali peta 3. Itu angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5. Berapa banyaknya? Ada 4 buah. Maka berapa peluangnya? Ya 4/6. Hasilnya adalah 2/3. Kalau seandainya kita jumlahkan antara A dan B, maka jadinya tentu 1/3 ini ditambah dengan 2/3 yang ini, maka hasilnya adalah 3/3, hasilnya adalah 1. Apa dapat kita simpulkan? Kisaran dari peluang adalah dari 0 kecil dari PA kecil sama dengan 1. Kemudian jumlahnya adalah 1. Frekuensi harapan. Sebuah mata uang logam ditos sebanyak 26 kali. Pertanyaannya, berapa kali kemungkinan akan muncul A gambar, B angka? Karena peluang untuk gambar dan angka adalah sama, yaitu masing-masing setengah, maka kemungkinan gambar akan muncul adalah 13 kali. Kenapa? Setengah kali 26. Kemudian, berapa kemungkinan angka yang akan muncul? Ya, setengah dari 26. Sebanyak 13 kali. Itulah yang disebut dengan harapan. Tapi apakah mungkin dia selalu 13? Boleh jadi tidak, boleh jadi ya. Inilah yang disebut dengan harapan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka frekuensi harapan adalah berapa peluang kejadiannya dikali dengan banyak percobaannya. Dua buah koin uang logam ditos sekaligus sebanyak 20 kali. Buatlah ruang sampelnya. B. Tentukan peluang akan muncul permukaan yang sama. C. Berapa kali frekuensi harapan akan muncul satu angka dan satu gambar. Karena yang dilempar adalah dua koin, maka ruang sampel kita AA, GA, AG, dan GG. Ini dia. Ruang sampel kita ada 4. Yang permukaan sama adalah AA dan GG. Banyaknya ada 2, berarti 2/4. 2/4 itu sama dengan setengah. Kemudian satu angka dan satu gambar, berarti GA, AG. Banyaknya ada 2, karena ada 4, maka jadinya ada 2/4. Maka frekuensi harapan satu angka satu gambar adalah setengah dari 20. Kenapa 20? Karena dia dilempar sebanyak 20 kali. Berarti setengah dari 20 hasilnya adalah 10. Jadi harapan muncul satu angka dan satu gambar pada pelemparan 20 kali adalah 10 kali. Pada satu pasar malam terdapat berbagai jenis permainan berhadiah. Salah satu adalah tebak angka dari 10 sampai 99. Harga satu tembakan adalah 1.000. Dan apabila tebakan kita benar, hadiahnya adalah 40.000. Pertanyaannya, tentukan peluang untuk menang setiap satu tebakan. B. Apa yang kamu perbuat agar kamu pasti mendapat hadiah Rp 200.000. C. Hitunglah keuntungan atau kerugian yang dialami apabila kamu melakukan pada jawaban B. Harga satu tebakan harganya adalah 1.000. Jenis tebakannya adalah dari 10 sampai 99. Hadiah tebakannya adalah 40.000. Maka kalau kita lihat banyaknya jenis tembakannya kan banyaknya 90. Dari 10 sampai 99, maka banyaknya adalah 90. Maka peluang untuk satu tebakan adalah 1/90. Berarti peluang kita menang hanyalah 1/90. Bagaimana supaya kita menang? 200.000. Tentu 200.000 dibagi 40, maka kita harus menang sebanyak 5 kali. Maka kita akan membeli koin, jadinya berapa jadinya itu? Tentu 5.000. Setiap tebakan menjadi 450.000. Kenapa 450? Karena kita menyalikan 90.000, 90 dikali dengan 5.000. Berarti kerugian kita menjadi 90 kali 5 kali 1.000. 90 kali 5 adalah 450.000 dikurang dengan 200.000. Maka kita akan rugi menjadi 250.000. Oleh sebab itu anak bapak, jangan pernah berjudi, karena tidak akan mungkin kita untuk menang. Karena peluangnya sangat kecil sekali. Ingat, jauhi judi, takutlah pada Allah dengan sebenar-benar takut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.